Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi untuk pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini kita masih berbicara tentang perbandingan trigonometri pada subbabnya yaitu sudut istimewa. Sudut istimewa di sini yang dimaksud adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini untuk sudutnya. Kalau perbandingannya kita tulis sin atau sinus, cos atau cosinus, dan tan, tangen. Untuk berikutnya seperti kosekan, sekan, dan kotangan nanti mengikuti yang sin dan cos tan ini ya. Oke, untuk nilai sin 0 derajat itu adalah 0. Sin 30 itu 1/2. Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Dan sin 90 derajat itu 1. Nah, nilai ini sudah diketahui, adapun cara mencarinya. Untuk di video ini mungkin tidak dibahas ya, jadi melalui video yang lainnya untuk pembahasan mengenai cara mencari nilai sudut istimewa ini. Oke, kita lanjut ke cos. Jadi dari cos ini hanya kebalikan dari sin. Yang awalnya sin itu dari 0, kalau cos itu dimulai dari satunya. 1 cos 30 itu 1/2 akar 3. Nah, ini 1/2 akar 2. Ini setengah, dan ini 0. Jadi kalau cos itu kebalikan dari sin. Sedangkan yang berbeda itu adalah tangen. Ya, di tangan itu dimulai dari, jika tangan 0 itu hasilnya 0. Tan 30 derajat itu 1/3 akar 3. Tan 45 itu 1. Tan 60 derajat itu akar 3. Dan tan 90 derajat itu tak hingga. Nah, itu dia nilai-nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Mari kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari, misalnya yang pertama itu sin 30 derajat ditambah cos 90 derajat dikurangi misalnya tan 45 derajat. Yang keduanya sin pangkat 2 45 derajat ditambah kosekan atau kosek 30 derajat misal ini ya. Ini ada pertanyaan, dua pertanyaan. Langsung kita jawab saja. Nah, misal yang pertama yaitu yang A ya. Langsung aja sama dengan, nah di sini yang pertama itu ada sin 30 derajat. Nah, maka dari itu kita lihat di tabel ya. Langkah selanjutnya adalah kita lihat di tabel ada sin sudutnya 30 derajat, yaitu hasilnya adalah 1/2. Nah, kita masukkan nilainya 1/2. Setelah itu ditambah, kita tulis tambah cos 90 derajat. Kita lihat tabel lagi, ada cos dan sudutnya 90 derajat, berarti hasilnya 0 ya, kita tulis 0. Setelah itu kita kurangi dari soal tan 45 derajat, berarti ada tan sudutnya 45, nilainya adalah 1. Oke, 1. Nah, berarti di sini kita langsung hitung saja. 1 dikurang 1/2 ditambah 0 tidak mengaruh ya, berarti langsung ke negatif 1. Nah, berarti setengah dikurangi 1 sama dengan negatif setengah. Iya, dari mana kok bisa dari setengah? Nah, ini bisa kita hitung melalui perhitungan seperti ini. Nah, setengah ini tidak bisa langsung dikurangi 1. Kenapa? Karena satunya ini tidak memiliki penyebut. Otomatis kita harus buat penyebutnya dulu ya. Ini 1/2 dikurangi. Nah, 1 di sini kita buat penyebutnya sama 2. Nah, ini dia syaratnya, harus sama-sama 2. Setelah itu 1 ini kita kalikan dengan angka 2, yaitu 2 berarti ya. Nah, kalau penyebut sudah sama, bisa langsung kita hitung yang atasnya. 1 dikurangi 2, yaitu negatif 1. Penyebutnya kita tulis ulang. Jadi penyebut tidak usah ditulis. Ini penjumlahan atau pengurangan pecahan ya. Tuh, untuk mencarinya. Didapatlah nomor 1, atau yang pertama adalah negatif 1/2. Kita jawab yang kedua, yaitu yang B. Nah, di situ ada sin
45 derajat. Nah gitu ya, sin 45. Coba kita fokus ke sin 45 derajat, berarti 1/2 akar 2. Nah, lalu bagaimana di sini, kenapa ada pangkat 2? Berarti setengah akar 2 ini kita pangkatkan 2. Nah, begitu ya. Setelah itu kita jumlah, ditambah kosek 30 atau kosekan 30. Pada materi sebelumnya, kosek itu kan kebalikan dari sin. Jadi kosek ini kita ubah menjadi 1/sin. Nah, karena di sini 30 derajat, otomatis 30 derajat ini kita taruh di depan sin 30 derajat. Nah, itu dia. Ini kita sama dengan, nah, setengah akar 2 ini kita pangkatkan 2 semuanya. Jadi 1 pangkat 2 hasilnya 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Akar 2 pangkatkan 2 jadinya 4. Nah, gitu. Ditambah 1 per sin 30. Nah, sin 30 ini kita lihat lagi pada tabel. Lihat lagi pada tabel ya. Nah, ini dia ada sin 30. Berarti 1/2. 1/2. Ah, gitu. Oke, setelah itu yang kita akar ini nih, akar 4 ini kita akarkan. Akar 4 yaitu 2 ya. Nah, 2 kali 1, 2. Perkecil jadinya didapat 1/2 gitu ya. Jadi 2 kali 1, 2. 2/4 jadinya diperkecil. Ditambah dengan, nah ini bagaimana caranya? Ini langsung aja kalikan ke atas nih. 2 dikali ke 1. Nah, sehingga didapat 2/1 gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah langsung kita jumlah? Tidak, karena penyebut di sini berbeda. Di sini 2, di sini 1. Maka dari itu, yang satu ini, ya, yang satu ini kita kalikan 2 yang ini. Berarti 1 kali 2, 2. Nah, otomatis 2 yang di atas kita kalikan 2, jadinya 4. Oke, setelah itu, karena penyebut sudah sama, kita bisa langsung menjumlah 1 ditambah 4. Berarti 5/2. Iya, penyebutnya tidak usah ditambah ya. Oke, itu materi tentang untuk ini materi tentang penjumlahan atau pengurangan pecahan. Pecahan. Oke, seperti itu saja untuk contoh yang pertama. Contoh nomor 2, misalnya diketahui segitiga ABC atau segitiga siku-siku ABC jika panjang BC misalnya 20 dan sudut BAC sama dengan 30 derajat. Tentukan, pertanyaannya adalah tentukan panjang AC dan AB. Oke, langsung kita jawab saja. Lebih baiknya saat kita menjawab, kita gambarkan dulu segitiga yang dimaksud dari soal ini ya. Oke, kita gambarkan segitiga siku-siku. Oke, ini dia untuk gambar segitiga siku-sikunya. Nah, kita cocokkan dengan apa yang diketahui jika BC sama dengan 20 dan sudut BAC. Berarti BAC ini sudut A ya, sudut A 30 derajat. Berarti sudut A ini bukan sudut siku-siku. Misalnya di sini A, nah, gitu. Di sininya 30 derajat. Misal, berarti di sini kan siku-siku. Nah, siku-siku ini bisa B, bisa C. Misalnya di sini ngurut aja A, B, C gitu ya. Nah, sekarang yang diketahui itu adalah BC-nya 20. Nah, panjang BC adalah 20. Nah, oke, inilah gambar yang dimaksud dari soal nomor 2 ini. Jika kita melihat dari gambar di sini, bahwasanya panjang BC atau besarnya 20 ini, berarti ini adalah sisi depannya ya. Nah, ini sisi depan. Berarti ini sisi miringnya, ini sisi samping. Berarti yang belum diketahui adalah sisi miring dan sisi samping. Nah, gitu. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan perbandingan yang memiliki sisi depan. Perbandingannya itu adalah bisa sin dan juga tan. Kenapa sin dan tangan? Karena sin itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Kalau tangan itu sisi depan dengan sisi
samping. Nah, gitu ya. Jadi depannya diketahui dari sini nantinya nih. Nah, gitu. Jadi bisa kita gunakan sin dan tangan. Kalau cos bagaimana? Kalau cos ini tidak bisa karena sisi samping dan sisi miring. Kedua-duanya ini sedang ditanyakan. Nah, gitu. Kalau untuk menggunakan sin dan tan ini ada yang diketahui yaitu depannya. Nah, gitu ya. Depannya sudah diketahui. Maka dari itu misal kita gunakan yang sin saja. Langsung saja ke bawah, di sini kita tulis sin. Nah, sudutnya kita tulis yang sudah diketahui di situ yaitu sudutnya 30 derajat. Nah, gitu ya. Sisi depannya berapa? Yaitu 20 di sini. Kita tulis 20. Sisi miringnya belum ada. Ini yang kita cari. Berarti kita tulis aja sisi miringnya itu sisi AC ya, karena di sini panjangnya dari A ke C gitu ya. Oke, langsung kita masukkan saja nilai-nilainya yang lainnya ya. Seperti sin 30 derajat. Nah, ini kita lihat lagi pada sudut istimewa. Jika kita melihat sudut istimewa, sin 30 itu adalah 1/2. Berikutnya kita tulis lagi 20 per AC. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita kali silang saja. Gitu ya. Kali silang berarti AC kali 1 AC. 20 kali 2 berarti 40. Nah, itu dia. Didapatlah AC-nya sama dengan 40. Berarti panjang miringnya adalah 40. Nah, gitu. Misal satuannya cm, berarti ya 40 cm, ini cm. Nah, gitu. Selanjutnya, jika sudah diketahui dua sisi, nah, kita tinggal menggunakan yang satunya dengan teorema Pythagoras. Ya. Teorema Pythagoras. Nah, seperti apakah teorema Pythagoras? Karena di sini untuk soal ini kita mencari sisi samping, yaitu sisi sampingnya kebetulan di sini garis A ke B. Berarti kita tulis A, B. Teorema Pythagoras berbicara yaitu akar. Nah, akarnya itu sisi yang paling panjang yaitu miring 40 dikuadratkan dikurangi dengan yang sudah diketahui yang lainnya yaitu 20 kuadrat. Nah, itu dia. Nah, kita kuadratkan dulu semuanya. 40 pangkat 2 yaitu sama dengan 1600 dikurangi 20 pangkat 2 itu adalah 400. Nah, kita kurangi jadinya 1200. Nah, dari 1200 ini, akar 1200 ini agak sedikit panjang, jadi kita sederhanakan jadinya akar perkalian misalnya di sini itu 400 dikali 3 misal gitu ya. Jadi 400 kali 3 kan kembali lagi ke 1200 gitu ya. Jadi ini kita pecah nilainya. Nah, setelah itu 400 kan bisa kita akarkan tuh gitu. Atau kita tulis pisah seperti ini. Nah, gitu bisa kita tulis pisah begini. 400-nya bisa kita akarkan. Akar 400 itu adalah 20. Akar 3 tetap. Berarti akar 3 kita tulis tetap. Nah, ini dia nilai dari AB. Itu saja penjelasan dari contoh nomor 2 ya. Jadi bagaimana cara mencari sisi yang belum diketahui. Nah, gitu. Silakan pelajari dan mulai pahami langkah demi langkahnya. Mungkin cukup untuk pertemuan kedua ini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya yaitu pertemuan ketiga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.